Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya Triwahyuningsih CGP angkatan 11 dari SDN 1 Singget, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN 1 Singget. Iki wis mau nikah ya, Mbak? Ya, siap ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Singget, Bapak Sukarno SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Singget beserta tamu undangan peserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pagi hari ini, yaitu acara diseminasi positif. Izinkan kami sebagai moderator membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sambutan dari kepala sekolah. 2. Pemaparan materi. 3. Sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Meja acara yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah SDN 1 Singget kepada Bapak Suparno SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa inna lillahi la haula wa la quwwata illa billah. Pada Bapak Ibu Guru SDN 1 Singget yang sangat kubanggakan, kepada tamu undangan yang berbahagia. Untuk pertama dan yang utama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat. Amin Allahumma. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita sampaikan pada kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat sahabatnya berjaya berjaya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyambut atau memberi arahan kepada Ibu Yuni selaku petugas atau calon CPD, dan minta doanya pada ibu bapak semuanya, mudah-mudahan apa dilaksanakan oleh ibu selalu akan mendapatkan kesehatan, kesuksesan, kelancaran. Amin Allahumma. Sehat Bu ya? Sehat ya? Terima kasih. Dan kami mohon untuk kerjasamanya sama ibu, bapak, ibu, undangan semuanya nanti bisa memotivasi, memberi arahan, masukan kritik ini selaku peserta JPD. Mudah-mudahan bisa menjadikan yaitu ilmu kita semuanya. Amin. Cukup sekian sekiranya. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu tamu undangan
mengikuti dengan selesai Pak Budi. Terima kasih. Kiranya dulu kurang lebihnya dan kita selalu dapat konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Ningsih SPD. Kepada Ibu Ningsih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menghadiri penyampaian materi saya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Triwaningsih CDP Angkatan 11 dari SDN 1 Singgir Kecamatan Jati, Kabupaten Gresik. Jadi setelah materi saya, kemudian kita lanjut ke konsep inti budaya positif. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebersihan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, realita kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, meliputi stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon ada beberapa aspek. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita itu sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan beda. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tugas kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama antara guru dengan peserta didik. Di bawah ini adalah contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga yang kedua itu Rewalias program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skills. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dasar manusia yang pertama jelas bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia itu harus bisa bertahan hidup. Di sini yang dimaksud bertahan hidup adalah makan. Jelas ya, kita semua makhluk itu membutuhkan makan dan minum, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Keamanan kita semua juga membutuhkan perlindungan, rasa aman dan nyaman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selain untuk bertahan hidup, kita sebagai manusia juga memiliki motivasi serta arah dan tujuan hidup. Motivasi perilaku manusia yang akan saya sampaikan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ini termasuk nilai ekstrinsik. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya adalah intrinsik. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk mencegah timbulnya motivasi eksternal pada murid. Dampak memberikan penghargaan atau hadiah, yaitu yang pertama merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan bisa menjadi hukuman. Yang ketiga, merusak kualitas. Keempat, mematikan kreativitas. Yang kelima, penghargaan tidak efektif. Kalau ada murid yang mungkin mendapat juara kelas atau menang dalam perlombaan, kita identik dengan memberikan hadiah gitu. Nah, memberikan hadiah atau penghargaan ini ternyata juga ada konsekuensinya, seperti di layar monitor ini ada merusak hubungan. Penghargaan bisa menjadi hukuman. Kenapa bisa menjadi hukuman? Karena anak itu akan cenderung sombong. Mungkin ada rasa iri dengan antara temannya. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Terus merusak kualitas. Kemudian mematikan kreativitas dan penghargaan yang tidak efektif. Merdeka. Nah, menurut Ki Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bentuk program kebajikan dalam
bentuk program kebajikan. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Disuruh mencatat 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu membersihkan rumah dari meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran JOK. Nah, kita lanjut untuk melihat jawabannya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu, bukan konsekuensi, tapi hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga termasuk hukuman. Itu yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, diminta untuk push up 15 kali. Nah, ini juga hukuman. Lalu menggantikan kertas teman yang telah dicoret itu termasuk konsekuensi. Nah, dia sudah bertindak harus berani bertanggung jawab karena itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu adalah hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket itu termasuk konsekuensi. Nah, kemudian ini ada beberapa yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penjelasannya adalah hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya tadi dia lari mengelilingi lapangan disuruh push up. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi guru itu selalu mengingatkan jika kamu berbuat salah harus berani bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi kita seorang
video tersebut adalah seorang murid bernama Naren yang terlambat sekolah kemudian dihukum oleh gurunya. Nah, penyampaian gurunya itu bernada tinggi, ya. Jadi itu tidak membuat murid itu merasa kapok, tidak. Pasti akan diulangi dan dapat menimbulkan rasa indah atau akan diingat sampai murid itu usianya dewasa, gitu. Nah, kalau kita coba dengan nada yang lebih halus, mungkin anak itu juga akan lebih memahami kesalahannya dan mampu merubah dirinya ketika mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kita ke indikator yang tadi, ya, berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, suara keras dan terdengar kasar, menghardik, membentak, menghakimi. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Seperti tadi disuruh mengelilingi lapangan, termasuk hukuman fisik, ya Bapak Ibu. Penyampaiannya juga dengan nada tinggi, membentak-bentak. Biasanya anak itu cenderung tidak takut, ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada murid, denda atau identitas juga sakit hati dan juga bisa memberontak. Kemudian kita ke posisi pembuat bersalah. Berikut adalah contoh video posisi pembuat merasa bersalah. Maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Maaf ya Bu. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini adalah ibu gurunya nadanya tidak tinggi lagi, dia nadanya rendah, tetapi membuat Naren ini merasa bersalah. Apa yang dilakukannya itu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Ibu gurunya juga mendapat konsekuensi, mendapat teguran dari bapak kepala sekolah. Nah, dengan nada yang rendah atau mungkin nada yang halus, si anak ini juga tidak akan memberontak atau mungkin dendam. Dia akan merasa, oh yang saya lakukan ini salah, ternyata tidak hanya saya, bu guru juga merasa bersalah atau juga akan ditegur oleh pak kepala sekolah. Kemudian indikatornya berbicara dengan nada tenang, suara cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak berharga. Kemudian guru membuat murid merasa dialah yang berbuat kesalahan dan membuat gurunya menderita karena kesalahannya. Dampak pada murid yang pertama membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari pergaulannya. Jadi anak itu akan cenderung tidak pede. Okay? Kemudian kita lanjut ke posisi teman. Nah, mari kita simak videonya kembali.
Iya Bu, habis ini saya tinggal jalan saya Bu. Iya Bu, saya mau pamit dulu tadi. Jadi biar bisa kencang, kita nanti Bu. Bisa Bu. Nah, posisi teman penyampaian dulunya itu cenderung wajibnya berhentian atau sumringnya dijadi dengan senyum meskipun hatinya ini mungkin betul-betul deh karena marah itu masih mengulangi kesalahannya. Kemudian si marah ini juga akan memotivasi untuk tidak datang terlambat lagi karena dia itu merasa aman dan nyaman, gurunya tidak membentak atau memberi hukuman. Kemudian ke indikator berbicara dengan nada ramah atau akrab, cenderung bersendau-gurau dan menjaga suasana tetap hangat. Murid merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Dampak pada murid yang pertama, murid akan tergantung pada satu orang guru saja. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi murid ini akan cenderung manja dengan satu guru karena merasa disayang oleh guru tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Kita harus bisa berdua. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.30. Kalian sudah tahu konsekuensinya di pertandingan tadi? Lalu saya harus naik kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus pindah ke kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk pertandingan ya. Ya itu. Posisi pemantau atau monitor adalah mengingatkan murid tentang peraturan yang telah disepakati. Mengingatkan juga jam berapa kita masuk ke kelas. Kemudian indikatornya berbicara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersendau-gurau ataupun bernada tinggi. Guru mengandalkan data untuk memantau murid, berpegang teguh pada peraturan untuk memantau murid. Kemudian identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Dampak pada murid, murid akan menghitung konsekuensi berhadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan yang terakhir, tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut ke posisi manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Dan sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang ada waktu. Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang lebih menyenangkan? Yang ada diri sendiri dan orang lain itu Bu. Setuju. Jadi, apakah yang menyenangkan ini prinsip saling mengelola? Dulu saya ingin
Sudah kan? Baiklah, terima kasih bersama kamu. Sekarang kami kembali ke video. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi kontrol manager adalah kita harus mencari tahu dulu karena ini kenapa kita terlambat. Kemudian kita mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut agar anak tersebut mampu merubah dirinya dan agar lebih disiplin. Kemudian dari indikator suara cenderung netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Ketika identitas positif yang berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampak pada murid yang pertama, murid mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah, bertanggung jawab, dan identitas berhasil. Dari kelima posisi tersebut, posisi manajerlah posisi yang disarankan untuk menyelesaikan permasalahan murid. Agar murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Kemudian ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kita lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama harus kita ketahui mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini ada contoh beberapa, yaitu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, kesepakatan kelas yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Dan C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat. Yang pertama ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih dibebaskan. Dan yang terakhir, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, hormat kemudian ini ada tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian juga bekerja, ini adalah tabel Y. Kemudian hormat dengan tabel T, yaitu tampak seperti, tidak tampak. Kemudian bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Dan yang terakhir, diterima dan tidak. Dan memiliki, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y adalah hormat. Nah, yang pertama terdengar. Suatu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Nah, ini yang terdengar. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, kemudian yang berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, kemudian kemudian meletakkan tangan di dada atau salib, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah, ini yang pertama hormat, yang tampak
kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, yang tidak tampak, tak acuh kepada teman dan guru. Yang tampak seperti yang ketiga yaitu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian yang bekerja tampak seperti yaitu yang pertama, takut bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, yang tak tampak yang kedua adalah tugas tidak diberikan. Nah, lanjut. Contoh disiplin positif yang telah saya dilakukan adalah membuat keyakinan kelas, memberikan penjelasan mengenai keyakinan kelas pada murid, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Membuat keyakinan kelas. Nah, berikut adalah contoh saya membuat keyakinan kelas, yaitu menuliskan keyakinan kelas yang akan kita usulkan dan kita letakkan di depan. Nah, harusnya kan kita letakkan di depan ya. Untuk anak kelas 2 itu saya hanya berbicara saja, kemudian saya menulis. Kemudian murid menandakan keyakinan kelas yang telah mereka tulis. Nah, ini saya buat setelah saya tulis langsung saya printkan menjadi bentuk seperti ini supaya anak lebih menarik, ada gambar-gambarnya. Kemudian kita lanjut. Nah, masih sama ya, yaitu membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak setelah mengusulkan keyakinan kelas apa saja yang sudah mereka inginkan, kita sepakati bersama. Kemudian menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru dan murid. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Lanjut, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, maksudnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian di terakhir kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maksudnya, di sini ada contohnya ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori Conrad bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara
Nah, itu dalam contoh saya mengajarkan segitiga solusi dalam menghadapi suatu permasalahan dengan murid. Jadi kita tidak cenderung menghadapi anak tersebut di depan teman-temannya. Kita ajak berbicara dari hati ke hati. Kita cari tahu masalahnya apa, kita cari solusinya bersama, dan anak itu juga tidak merasa tidak kepada gurunya, ya, tidak merasa malu di depan teman-temannya. Dan anak tersebut juga termotivasi ingin meminta maaf dan merubah diri. Kemudian contoh disiplin positif yang telah saya lakukan, yang pertama adalah budaya 5S, yaitu saling, ya, ketika masuk dan pulang sekolah. Kemudian budaya positif literasi. Nah, biasanya yang sering saya lakukan adalah saya sering menunjuk anak untuk masuk di depan, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dan mampu berbicara di depan orang lain. Kita lanjut. Contoh disiplin positif yang telah saya lakukan. Disiplin positif Jumat berselawat. Nah, ini setiap hari Jumat kita rutin melakukan selawat, ya, bersama-sama, hafalan surat-surat pendek. Kemudian juga budaya positif Jumat bersih untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita lanjut. Nah, ini juga ada budaya positif Jumat sehat, kita senam bersama. Kemudian juga budaya positif sholat duhur atau berjamaah, ya, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah biasanya, dan Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung kegiatan religius di sekolah kita ini. Kita lanjut. Menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Nah, kita membebaskan anak untuk berkreasi, memberi ruang untuk anak untuk mencurahkan apa yang ingin dia buat, ya, kemudian kita dukung. Kemudian juga di sini ada gambar saya lah. Ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saya memiliki permasalahan di kelas, anak cenderung pemalu, apakah bisa diselesaikan dengan segera resolusi? Terima kasih. Permasalahan di kelas, anak cenderung pemalu ya Bu. Kita bisa selesaikan dengan segitiga resolusi. Kita ajak bicara anak tersebut, kita panggil kantor atau mungkin di ruang kelas jika semua peserta didik sudah pulang. Kita ajak dari hati ke hati, kita tanya dulu kenapa anak tersebut cenderung pemalu. Kemudian kita juga harus memberi semangat, kita memotivasi. Kemudian kita juga jika pembelajaran kita sering menunjuk anak tersebut supaya anak tersebut juga merasa, wah saya ini bisa seperti yang lain, saya ini juga mempunyai keunggulan seperti yang lain. Nah kemudian kita juga memberitahu bagaimana caranya supaya anak itu tidak pemalu, jangan sungkan untuk bergaul dengan temannya. Kita juga sering memberi pengajaran secara langsung terhadap murid tersebut agar anak tersebut menumbuhkan rasa percaya diri. Bapak Ibu, ada lagi? Oke. Kenapa budaya positif penting di sekolah? Kenapa budaya positif itu penting di sekolah? Penting sekali Bapak Ibu, karena budaya positif di sekolah itu akan menimbulkan rasa nyaman dan aman terhadap peserta didik. Selain itu juga peserta didik juga mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk berkembang lebih maju lagi. Jika kita menerapkan budaya positif di sekolah, maka Bapak Ibu guru juga akan lebih dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya yang lebih baik sehingga menimbulkan atau menciptakan generasi milenial, generasi gaya saing dan mampu mengikuti perubahan zaman. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Gitu ya? Jika sudah saya tutup disertasi budaya positif dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Tri Wahyuningsih. Acara telah terlampaui dengan baik. Yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara diseminasi positif pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kan ditambah ide itu. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu.
video penyampaian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.